Saat saham-saham emiten data center melambung tinggi, terutama emiten yang dimotori oleh saudara Otto Totosgiri, PT Dunia Virtual Online, calon emiten dari kode area mengambil kesempatan untuk mencoba mengkolek dana retail dari segmen usaha teknologi ini dengan membatalkan listing. Area akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 510 juta lembar dengan harga penawaran umum antara Rp121 sampai dengan Rp131. Nominal harga sahamnya Rp75 per lembar, sehingga BBV IPO antara 1,61 sampai dengan 1,75 kali. Kita dapat menghitung BBV area saat listing sesuai dengan laporan keuangan yang terakhir, yaitu posisi 30 September 2023 dengan cara membandingkan harga penawaran umum dengan nilai bukunya. Nilai buku diperoleh dari nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Dengan nilai ekuitas 160 miliar dan jumlah saham 2 juta lembar, maka kita peroleh nilai buku saham area saat menjelang listing sebesar Rp79. Dengan harga penawaran umum Rp121 sampai dengan Rp131, maka BBV area saat IPO antara 1,53 sampai dengan 1,65 kali. Dari perkiraan dana hasil IPO sebesar 62 miliar, 64% direncanakan untuk belanja modal atau infrastruktur dan 36% untuk modal kerja, termasuk untuk perawatan mekanikal, elektrikal, dan gedung. Sesuai dengan prospektusnya, area memposisikan pesaingnya adalah PT DCI Indonesia, emiten dengan kode DCII, PT Indo Internet, emiten dengan kode Edge, dan PT Daya Sinergitama Jaya, emiten dengan kode Elite. DCII mempunyai BBV 42 kali, ROE-nya 25%, dan harga pasar saat ini Rp34.800. Edge mempunyai PBV 6,52 kali, ROE-nya 17%, dan harga pasar saat ini Rp4.470. Sedangkan Elite PBV-nya hanya 1,7 kali, ROE-nya 9,77%, dan harga pasar saat ini hanya Rp93. Elite IPO pada Januari 2023 dengan harga penawaran umum Rp120. Sedangkan emiten Edge pernah stock split 1 lembar menjadi 5 lembar pada akhir 2023. Nah, dibandingkan dengan pesaingnya, sekilas BBV area masih di bawah 1,65 kali atau paling rendah. Namun, tentu hal tersebut tidak cukup. Sesuai dengan kondisi di atas, menurut saya, area hanya layak untuk dibandingkan dengan Elite. Bila dibandingkan dengan DCII, tentu tidak seimbang, karena ROE DCII mencapai 25%, dan bila dibandingkan dengan Edge, juga terlalu jauh, karena sejak listing, Edge telah mengalami stock split pada akhir 2023, dengan perbandingan 1 lembar menjadi 5 lembar. Artinya, sejak listing tahun 2021, harga saham Edge telah mencapai 3 kali dari harga penawaran umum. Sedangkan harga saham DCII lebih gila lagi, mencapai 8 kali dibandingkan dengan harga penawaran umum. Nah, dari sisi bisnisnya, baik DCII maupun Edge juga mencakup bisnis konsultasi sistem informasi, serta aktivitas pemrograman, bukan hanya fokus pada data center. Jadi,
Menurut saya, area memang hanya layak untuk dibandingkan dengan elit. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Ada dua variabel yang akan saya gunakan untuk membandingkan calon emiten dengan kode area dengan emiten elit. Yang pertama, profit margin, yaitu tingkat keuntungan terhadap penjualannya. Pada elit, sejak tahun 2020, tren penjualannya selalu meningkat. Namun, tren margin keuntungannya selalu menurun, terutama setelah listing. Rata-rata margin keuntungan elit hanya di bawah 5%. Pada calon emiten area, meskipun tren keuntungannya juga menurun, namun marginnya masih cukup besar, masih di atas 5% dan hampir 2 kali dari margin keuntungannya elit. Namun, sejak tahun 2020, penjualan area relatif stagnan dan baru meningkat pada tahun 2023 menjelang listing dengan peningkatan yang cukup tinggi. Apabila kita setahunkan, peningkatannya mencapai 46%. Wow, mantap kan? Namun, setelah saya bedah prospektusnya, ternyata dari penjualannya sebesar 31 miliar sampai dengan 30 September 2023, sebesar 11 miliar atau 35% merupakan penjualan kepada pihak berelasi, yaitu kepada PT Dwi Tunggal Putra yang merupakan PSP, pemegang saham pengendali dari area, yang sebelum listing memegang saham sebanyak 48%. Ironisnya, sesuai dengan prospektusnya, PT Dwi Tunggal Putra berkantor di Tanjung, Surabaya. Namun, melakukan transaksi sewa data center dan sewa kantor dengan area yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Sangat aneh, tidak wajar, dan suka-suka banget kan? Yang kedua, ROE dan ROA, Return on Equity dan Return on Asset, yang menggambarkan produktivitas, ekuitas, atau aset, sehingga dapat diketahui kualitas asetnya, apakah merupakan aset produktif atau aset-aset yang tidak produktif. Pada elit, selama 2 tahun menjelang listing, dari akhir 2021 sampai dengan September 2023, terjadi peningkatan ekuitas sebanyak 5 kali. Akibatnya, ROE menurun dari 25% menjadi 7%. Return on Asset, ROA, juga menurun dari 9,7% menjadi 3,5%. Rata-rata turun menjadi sepertiganya. Sedangkan pada area selama 2 tahun terakhir menjelang listing dari akhir tahun 2021 sampai dengan 30 September 2023 terjadi peningkatan ekuitas dari hanya 5,25 miliar menjadi 161 miliar atau sebanyak 31 kali. Akibatnya, ROE, Return on Equity, menurun cukup tajam. Dari sebesar 82% menjadi hanya 1,1%. Return on Asset
juga menurun cukup drastis dari 48% menjadi hanya 0,8%. Saya kembali bedah prospektusnya dan saya dapatkan bahwa peningkatan ekuitas dan aset pada calon emiten area menjelang listing tersebut disebabkan adanya pembelian bangunan senilai 82 miliar pada tahun 2022. Lalu dilanjutkan dengan pembelian tanah senilai 65 miliar pada tahun 2023. Jadi terbalik nih, membeli bangunan dulu pada tahun 2022, lalu pada tahun 2023 baru membeli tanahnya. Total tanah yang dibeli tersebut seluas 1,66 hektar yang terdiri dari 16 sertifikat dengan luas tanah mulai dari 61 meter persegi sampai dengan 10.920 meter persegi per sertifikat, dan dengan harga rata-rata sebesar 4 juta per meter persegi. Semua tanah dibeli dari saudara Sugeng Alifin, PMA, penerima manfaat akhir yang sebelum listing menggenggam 58% saham area, baik secara langsung maupun melalui PT Dwi Tunggal Putra. Gila bener kan? Jadi, sesuai dengan prospektusnya, menjelang listing saya dapatkan 3 transaksi dengan pihak terafiliasi yang menurut saya sangat tidak wajar dengan urutan. Yang pertama, pada tahun 2022 terdapat pembelian aset berupa gedung dan perangkat mekanis dari PSP, pemegang saham pengendali PT Dwi Tunggal Putra, yang nilainya mencapai 80 miliar rupiah atau sebesar 36% dari total aset pada September 2023. Yang kedua, pada tahun 2023 terdapat pembelian aset berupa tanah dari PMA, penerima manfaat akhir, yaitu saudara Sugeng Alifin, dengan nilai sebesar 65 miliar atau 30% dari total asetnya, berupa tanah seluas 1,66 hektar. Dan yang ketiga, sampai dengan 30 September 2023, 35% pendapatan dari area senilai 11 miliar diperoleh dari PSP, pemegang saham pengendali, yaitu PT Dwi Tunggal Putra. Sehingga secara anuitas pada tahun 2023 penjualan area dapat tumbuh sebesar 46%. Nah, kalau seperti ini mau tumbuh berapa persen pun bisa diatur kan? Urutannya sangat jelas. Yang pertama, PSP membangun data center beserta fasilitasnya. Yang kedua, PSP menjual fasilitas tersebut kepada calon emiten. Dan agar tidak mencolok, transaksi tanah dari PMA, penerima manfaat akhir, kepada calon emiten dilakukan secara terpisah dan pada tahun yang berbeda. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan, PSP membeli produk-produk calon emiten hingga mencapai 35% dari porsi penjualannya. Dengan demikian, laporan keuangan calon emiten menjadi jami. Penjualannya meningkat 46%. Dengan cara tersebut, penjualan mau tumbuh berapa persen pun tinggal diatur saja kan. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu apakah prospektus calon emiten area akan
lolos. Dan bila area berhasil untuk listing, mari kita hitung berapa lama harga saham area akan nyandar di Rp50. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.